Penyebaran dari virus corona atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19 sudah menyebar sampai ke Indonesia. Terkait hal itu, Presiden Jokowi memberikan arahan social distancing ke masyarakat. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Pemerintah kota di seluruh Indonesia mulai memberikan arahan ke masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kota Kupang. Bapak Ibu, Saudara-saudari, menyikapi kondisi terkini, pemerintah Kota Kupang menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang agar untuk sementara waktu mengurangi kegiatan berkumpul di area publik serta lebih banyak beraktivitas di rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi seluruh warga Kota Kupang. Kanaban kumiwa, karena sponsor no, thank you deh, aku disimak. Gue mau cerita, suatu hari ada seorang pemuda yang sakit. Dia batuk dan juga panas. Bahkan saat dicek menggunakan alat pengukur suhu, suhunya itu mencapai 40 derajat Celcius. Mengetahui suhu tubuhnya yang tinggi itu, pemuda itu langsung kaget. Ia juga langsung tergeletak lemas. Dia merasa gelisah dan tidak tenang. Apakah mungkin saya terkena corona? Pikir pemuda itu. Pemuda itu pun berniat untuk pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. A few moments later. Two hours later. Pemuda itu pulang dari dokter dengan rasa kecewa. Dokter menyarankannya untuk mengisolasi diri di rumah sampai hasil laboratorium keluar. Ia kebingungan harus melakukan apa selama masa isolasi. Ia pun mengambil HP untuk membuka Instagram.
Ngapain kan? Alah, baru mulai. Baru mulai. Itu siapa? Itu. Aku aja nggak tahu kok aku siapa. Iya, ini aku juga di rumah untuk kamu kan. Masa? When it hits you, you go swear it's not. Drifting in the rain, I'm on that funky town shit. Back wheel drive, I'ma tell you I'm not gonna quit. Popo come to the front door, get to the back, to the back, to the back, to the back. Hold up in the beamer, go around the block, take a lap, take a lap. I am an addict and it is fantastic, I can't get enough of them sandy cheeks. Sandy free, sandy free. One more blunt, her panties beach. Go down to the beach that is right next to the bikini bottom. They go turn the city into one big Gomorrah and Sodom. She's a freak, and her name is Sandy Cheeks. She's a freak, and her name is Sandy Cheeks. I like cookies, she a freak. I like cookies, she a freak. All the meat that just got beat, all because them Sandy Cheeks. Jack out here in the middle with the mommies, coming with the heat. I'm a dirtbag, call me dab so thick it look like honey. Perfect get a smoke, it is sunny. When I eat out Mrs. Puff, she gonna fucking expand. I can't even flex, I don't even got one band. Push up on the gas on the fucking invisible bumblebee. Or put the money in the bag, 'cause you know that we need that steel. Setelah menonton video permainan Rubik, pemuda ini jadi tertarik untuk bermain Rubik. Namun, dia tidak memiliki Rubik. Dia pun mendapat ide untuk mencari permainan Rubik berbasis grafika komputer di YouTube, agar ia bisa bermain Rubik dari laptop. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa melakukan banyak hal di dalam rumah. Saya, Naruto Setiawan, seorang programmer paling gabut. Dan yang kalian lihat di sini adalah hasil program saya. Program yang kalian lihat di sebelah saya adalah program yang saya rekomendasikan untuk kalian yang gabut di dalam rumah. Seperti yang kalian lihat di sini. Ini merupakan aplikasi transformasi 3D. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa cara bermainnya sangat keren, seperti Rubik. Lihat ini. Lihat ini. Dia bergerak. Saya sangat merekomendasikan aplikasi ini untuk teman-teman semua. Teman-teman bisa memesannya di bawah sini. Siapa sih Sunan? Dan untuk cara pembuatan dari aplikasi ini, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Ke pembuatan programnya. Di sini kami menggunakan framework V5GS untuk membuat program Rubik ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kanvas atau latar untuk programnya. Di sini kami membuat latarnya 3 dimensi karena Rubik ini akan berbentuk 3 dimensi. Ini adalah codingan untuk kanvasnya. Di sini kami memberi warna agak abu-abu untuk kanvasnya. Jika kita jalankan maka hasilnya akan seperti previewnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat Rubiknya. Pertama kita akan membuat kelas untuk Rubiknya. Ini adalah codingan untuk kelas Rubiknya.
Di sini ada koordinat, ukuran, dan warna untuk rubik ini. Setelah itu kita akan membuat rubiknya ini dari menggunakan 6 buah persegi yang digabung dan jadi kubus 3 dimensi. Ini adalah codingan untuk membuat 6 buah kubus tersebut. Selanjutnya kita menentukan ukuran dari rubik tersebut. Di sini kami menggunakan ukurannya 75. Lalu kita buat rubik tersebut. Di sini adalah rubik 3x3. Ini adalah codingannya. Lalu kita tampilkan rubik tersebut ke kanvas. Dan hasilnya akan seperti gambar di sebelah. Ya, di sini terlihat rubiknya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat animasi untuk pergerakan dari rubik ini. Variabel animasi menandakan saat jika terjadi pergerakan pada rubik, maka animasi akan menjadi true, dan saat animasi berhenti akan menjadi false. Variabel sudut akan menandai sudut mana yang berputar. Arah putaran akan menandai putaran searah jarum jam jika 1 dan min 1 jika berlawanan arah. Variabel posisi untuk menandai atas atau bawah dan kiri atau kanan rubik yang akan digerakkan. Rotasi untuk menentukan putaran dari X, Y, atau Z. Dan Z seperti ini. Fungsi ini digunakan untuk merekam tombol mana yang ditekan dan tombol yang ditekan tadi akan dieksekusi pada fungsi ini. Contohnya jika menekan tombol F, maka arah putaran searah jarum jam, posisi yang digerakkan 1, dan rotasi Z. Fungsi ini berguna untuk mengatur kecepatan animasi rubik, dan ini jika rubik telah berputar 90 derajat, maka arah perputaran rubik akan berhenti atau animasi sama dengan false. Fungsi ini berguna untuk menandai atau mengubah seberapa cepat putaran terjadi, dan if sudut jika sudah 90 derajat maka putaran atau animasi berhenti. Ini codingan untuk mengeksekusi putaran yang tadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke mengubah warna rubik sesuai putaran yang tadi. Sekarang kita akan mengupdate warna sesuai pergerakan rubik. Pertama, kita akan membuat fungsi update warna pada kelas cube. Seperti ini. Pada fungsi ini, kita akan memberitahu jenis rotasi dan arah putarannya. Nah, kita harus memberitahu seperti ini. Lalu kita akan membuat variabel untuk tiap warna. Jadi setiap warna kita harus ada variabelnya. Lalu kita juga membuat variabel untuk menampung warna baru. Selanjutnya kita mengecek rotasi pada suhu apa dan arahnya apa. Kita harus mengecek seperti ini. Selanjutnya misalkan pada program utama, dan kita juga membuat fungsi update warna baru seperti ini. Setelah kita membuat fungsi update warna baru, di sini kita akan mengirim informasi mengenai arah putaran dan suhu rotasi ke fungsi sebelumnya di kelas cube yang telah kita buat seperti ini. Kemudian setelah kita buat tadi, kemudian kita panggil fungsi, dan akhirnya saat kita melakukan animasi gerakan rubik, warnanya juga ikut berubah. Namun di sini jika kita melakukan kombinasi 2 gerakan atau lebih, maka warnanya tadi itu tidak akan berubah dengan benar seperti ini. Dan masalah tersebut akan diselesaikan di penjelasan berikutnya. Sebelumnya, di sini kita menambahkan variabel baru yaitu indeks. Yang di dalam variabel indeks itu terdapat rotasi, posisi, dan cube mana saja yang akan berpindah tempat. Yaitu di sini ada cube 2, 11, 20, 5, 14, dan seterusnya. Clockwise di sini adalah tempat perpindahan jika tempat rotasi jika rubik itu diputar searah jarum jam, yaitu jika awalnya cube 2 maka dia akan berpindah ke cube 8. Dan anti clockwise adalah sebaliknya, jika diputar ke
arah yang tidak searah jarum jam, maka cube 2 akan berpindah ke cube 20. Kita akan memperbarui fungsi update warna cube yang telah kita buat sebelumnya dengan menambahkan variabel warna baru yang isinya adalah indexes. Codingan ini akan menyelesaikan masalah sebelumnya. Run. The next day. Keesokan harinya, pemuda tersebut telah mengambil hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit. Ia pulang dengan perasaan yang sangat kesal karena hasil tersebut. Beberapa menit kemudian, teman-teman dari pemuda tersebut datang ke rumahnya karena mendengar kabar bahwa pemuda tersebut sedang sakit. Halo, Bian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bian. Waalaikumsalam. Bian. Mana Bian nih? Bian. 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 Yo, Bian, yo. Kemana? Aman kok? Aman kok. Kosong datang sini mau buat apa? Mau datang jauh lu, Taiman? Bilang kena corona kok. Besar dia, Wih, apa nih? Wih, apa tuh? Apa tuh? Apa itu? Oh, ini Brian Pung, hasil pemeriksaan laboratorium. Wih, Brian, COVID-19 negatif. HIV? Positif. Wih, Brian, COVID-19 negatif. HIV? Positif. Brian, selama ini lu buat apa sih, Brian? Ketahuan, Dari hasil pemeriksaan laboratorium, untung saja pemuda tersebut tidak terkena corona, namun hanya terkena HIV. Karaban Gumiwa, Karaban Sponsor, Thank you deh, aku di sini.